Oke, sekali lagi shalom teman-teman. Shalom. Shalom, Shalom. Kak Rifan. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua dari berbagai kampus. Kita bersyukur kita boleh hadir di tempat ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kali ini tema kita yaitu hidup sebagai keluarga Allah yang terambil dari 1 Timotius 3 ayat 14 sampai 16. Oke, teman-teman, kita mau baca firman Tuhan pada hari ini. Oke, bisa next. Oke, saya akan bacakan bagi kita semua. 1 Timotius 3 ayat 14 sampai 16 berbunyi demikian. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang hidup sebagai keluarga Allah. Ini jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Amin buat firman Tuhan pada hari ini. Jadi teman-teman, eh, pada kesempatan ini tema kita di mana berbicara tentang keluarga Allah, di mana keluarga merupakan lembaga pertama yang dibentuk oleh Allah, di mana Allah merindukan setiap keluarga memiliki kebahagiaan dan menjadi saluran berkat-Nya untuk menyatakan kasih setianya bagi sesama. Tentunya untuk mewujudkan suatu keluarga yang bahagia itu bukanlah perkara yang mudah, ya teman-teman. Karena eh, dalam membina suatu keluarga itu bukanlah suatu hal yang dapat kita kerjakan secara gampang begitu. Di mana tapi di sini karena anugerah Tuhan itu sendiri, di mana keluarga boleh menyadari ada tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan, baik itu sebagai ayah, baik itu sebagai ibu, baik itu sebagai anak. Oke, selanjutnya. Oke, teman-teman. Di sini kan kita berbicara tentang keluarga, di mana pada bacaan kita pada 1 Timotius 3 ayat 14 ini, Rasul Paulus yang pada saat itu di dalam penjara menuliskan surat kepada Timotius yang sedang melayani jemaat di Efesus, di mana Paulus ingin Timotius mengajarkan agar jemaat Efesus sampai pada pemahaman bahwasanya mereka ini telah memiliki status baru loh gitu. Kemudian kalau kita melihat dari latar belakang jemaat Efesus pada saat itu, orang Efesus itu bukan mayoritas orang Israel dari hubungan darah, bukan orang Efesus yang diberkati melalui perjanjian nenek moyang Israel, kemudian bukan keturunan Daud yang menjadi garis keturunan Yesus Kristus. Namun, eh, sejak mereka telah percaya dan mengakui bahwasanya Tuhan itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, mereka adalah keluarga di dalam Kristus Yesus itu sendiri. Jadi, mereka telah memiliki status yang baru, yaitu sebagai keluarga Allah. Bukan dalam artian mereka dalam hubungan biologis begitu, tapi mereka adalah satu keluarga di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Oke, selanjutnya. Oke, di sini ada di mana sebagai keluarga Allah, tentunya kita menyadari bahwasanya kita memiliki tugas tanggung jawab yang harus dikerjakan. Di mana pada ayat 15 ini yang saya garisi dan
warnanya berbeda sendiri itu, di mana jemaat itu harus menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Yang artinya apa, teman-teman? Di sini sebagai tiang penopang yaitu memberikan dukungan bagi orang-orang yang lemah secara rohani, di mana gereja harus menjadi tempat yang aman dan tak tergoncangkan bagi orang percaya. Mungkin teman-teman eh, tahu tiang penopang ya. Tiang itu adalah suatu kunci keberhasilan suatu bangunan gitu, selain daripada pondasi itu sendiri. Di mana sebuah rumah tidak akan berdiri jika tidak ada penopang itu. Begitupun jemaat pada saat itu, jika mereka tidak menjadi penopang bagi sesamanya, apalah jadinya jemaat pada saat itu, teman-teman. Kemudian, yang kedua, sebagai dasar kebenaran, di mana gereja harus berpegang pada Injil sebagai pondasi hidup. Hal itu bertujuan untuk mengatasi berbagai ajaran sesat yang muncul. Begitu juga teman-teman, eh, mungkin bahasanya tetap saya kaitkan dengan rumah lagi, di mana suatu rumah juga tentunya harus memiliki pondasi yang kokoh untuk mendirikan eh, tiang penopang itu, teman-teman. Bagaimana Nah, jika tidak itu, maka tiang penopang itu pun akan rubuh. Begitupun Paulus menggambarkan di mana jemaat pada saat itu diibaratkan tiang penopang. Jadi mereka eh, menjadi sandaran bagi saudara-saudaranya yang lemah secara iman pada saat itu. Di mana karena mereka menjadi sandaran bagi orang-orang pada saat itu, mereka juga harus memiliki dasar yang kokoh, teman-teman. Dasarnya apa? Yaitu firman itu Injil kebenaran itu. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana cara menjalankan peran itu? Ya, kembali lagi teman-teman, yaitu Allah sendirilah yang memampukan untuk mengerjakan hal-hal itu. Seperti pada ayat yang ke-16 itu kan, Allah itu sendiri menjadi manusia yang disaksikan dalam pemberitaan Injil dan ditinggikan dalam kemuliaan. Jadi Allah itu sendiri yang memampukan kita untuk mengerjakan, melakukan segala apa yang kita kerjakan itu, teman-teman. Di mana di sini kita dapat mengerjakannya juga itu melalui cara hidup kita. Di mana pada 2 Korintus 5 ayat 17 di situ bahwasanya kalau kita sudah menyadari yang dimana kita dahulu adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi kita ini sudah diperbarui oleh Allah itu sendiri. Kita bukan orang yang lama lagi, kita ini udah baru loh gitu. Kemudian uh, bahwasanya kalau kita sudah menyadari kita adalah manusia yang baru itu, maka di 1 Yohanes 2 ayat 6 ini kita harus memiliki sikap hidup yang serupa dengan Kristus itu sendiri. Jadi itulah teman-teman, di mana eh, hal ini menjadikan gereja terus dapat menjalankan fungsinya sebagai penopang dan dasar kebenaran, di mana hal-hal inilah gitu yang menjadi pembeda antara orang yang mengenal Tuhan dengan orang yang mengajarkan ajaran sesat pada saat itu. Jadi kesimpulannya bagi kita pada saat ini sebagai orang yang telah percaya, kita adalah keluarga dalam Kristus. Sebagai keluarga juga kita harus saling mendukung dalam setiap kelemahan dan berpegang kepada kebenaran itu, yaitu Injil itu sendiri. Oke, selanjutnya. Nah, apa kaitannya dengan mahasiswa? Teman-teman, kita di sini mau diajak sebagai mahasiswa Kristen yang telah menghidupi firman Tuhan. Hendaklah kita menjadi penolong bagi teman-teman, bukan malah menjadi batu sandungan. Amin buat firman Tuhan. Kita mau tutup firman Tuhan ini, ialah firman Tuhan yang tidak seberapa ini bisa menguatkan kita,
bisa melengkapi kita bagaimana kita harus hidup sebagai keluarga Allah. Kita bersatu dalam doa.